Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharyono, Kapolda Sumatera Barat. Pada hari ini bersama rekan-rekan para pejabat utama Polda dan juga tidak kurang dari 600 anggota kami yang masih berada di halaman Masjid Raya Padang, Sumatera Barat, menyampaikan press release bahwasanya yang pertama, terjadi aksi unjuk rasa dari masyarakat Pasaman Barat, khususnya masyarakat Air Bangis, yang sudah berlangsung selama 6 hari berturut-turut tanpa henti. Sedangkan mereka turun di jalan, tidak ada surat pemberitahuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 prosedur menyampaikan pendapat di muka umum. Kami masih persuasif, walaupun seharusnya ada sanksi harus dibubarkan. Barang siapa yang tidak mematuhi anjuran dari aparat penegak hukum, maka terkena sanksi pidana sesuai dengan pasal yang tertera di dalam KUHP. Tetapi ini pun belum kami lakukan. Kami masih persuasi menghimbau kepada mereka semua untuk kembali ke Pasaman Barat. Ternyata yang terjadi adalah mereka tidur di Masjid Raya, Masjid Agung yang tercinta kita ini, yang di situ tempat suci, tempat untuk sholat, tempat untuk beribadah, tempat untuk menimba ilmu, tempat untuk mengkaji ilmu agama yang berdasarkan slogan kita bahwa adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah, itu sudah dihormati oleh kurang lebih 98,7% masyarakat muslimin muslimat yang ada di Sumatera Barat. Masjid ini adalah masjid yang terindah, yang menurut penyampaian Bapak Gubernur terindah di Asia Tenggara. Begitu hebat antiknya. Nah, saya lanjutkan. Adanya unjuk rasa yang kemudian siapa provokatornya saya sudah tahu, siapa penggeraknya kami sudah tahu, dan beberapa tuntutan mereka kami juga sudah memahami. Kami ucapkan terima kasih kepada pengunjuk rasa karena para perwakilannya sudah berkesempatan untuk beraudiensi dan juga bertemu kepada unsur Forkopimda. Saya sebagai Kapolda, termasuk Pak Gubernur, Pak Bupati, yang diwakili Pak Wakil Bupati Pasaman Barat, dan seterusnya. Sehingga kesimpulannya pada hari ini, di hari Sabtu, di hari yang ke-6 ini, kami setelah memberikan himbauan, mereka juga tidak mau, sampai tuntutan yang 9, yang tidak saya sebutkan tuntutan itu di sini, tetapi tidak mungkin dan tidak masuk akal tuntutan yang 9 itu harus ditetapkan seperti tersangka, harus dikeluarkan dari tahanan. Namanya pencuri ya harus ditahan. Barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, yaitu ya melanggar undang-undang pasal 363 KUHP. Ya kita proses, kita lidik, kita sidik, kita berkas, kita tahan. Mereka menginginkan tahanannya dilepaskan, barang bukti diserahkan, dikembalikan. Ya tidak mungkin. Kami yang aparat penegak hukum itu kalah dengan masyarakat yang menuntut sesuatu yang tidak berdasarkan undang-undang. Kami tetap on the track, berdasarkan undang-undang, on the track maju terus dengan tetap Harkam Tipmas terjaga. Petunjuk arahan Bapak Kapolri harus terukur, harus diukur antara Gakum dan Harkam Tipmas sudah kami lakukan. Tetapi kaitannya dengan masyarakat, mereka juga ada pelanggaran yang kedua. Yang pertama, penggerak massa ini sudah kami yakinkan tidak ada perizinan dan pemberitahuannya. Mereka tidur di masjid, tempat yang suci itu, dengan mengajak anak-anak, dengan mengajak ibu-ibu dan wanita, dikerahkan sebagai tameng-tameng untuk menuntut yang 9 itu. Ya tidak mungkin kami lakukan kecuali menghimbau dan mengembalikan mereka untuk ke Pasaman Barat. Akhirnya sore ini, alhamdulillah semuanya sudah kembali ke Pasaman Barat. Langkah yang kami tempuh pertama adalah himbauan-himbauan. Semua pejabat utama kami turunkan, pengurus masjid kami ada, bagaimana kita kurang persuasif. Tetapi sore ini saya melihat virtual, ada visual dari mungkin TikTok lah, pengurus masjid.
mungkin ada video-video viral kira-kira gitu, maaf. Video viral yang mendiskreditkan aparat, seolah-olah aparat itu bertindak keras masuk ke tempat ini. Klarifikasikan, kami jelaskan bahwa yang masuk tadi itu pertama Polwan untuk mengajak mereka keluar masuk ke bis, belum diindahkan, akhirnya ada Polki mengajak sebagian anak-anak, ibu-ibu, yang pertama kan yang rentan itu. Mereka pun datang ke sini dengan dipaksa. Ada kalimat yang kami akan kembali takut karena ada intervensi, diancam. Kalau belum tuntas jangan pulang dulu. Ini banyak yang sudah mengeluh, tapi ultimat mereka saya ajak pulang pelan-pelan. Saya perintahkan Brimob, anggota Sabara, Bimas, siapapun yang berkali, tidak ada yang menggunakan senjata, pentungan, borgol, apapun. Kita berhadapan dengan keluarga besar kita sendiri, masyarakat kita sendiri. Kami pelayan mereka, kami melayani dengan baik. Tetapi yang viral itu tidak benar. Karena yang viral itu adalah itu di lantai 1 Masjid Raya ini memang dari ubin yang bersih, yang di situ tempat pertemuan-pertemuan, tapi dipakai untuk tidur-tidur mereka. Seolah-olah ada karpetnya, seolah-olah memang tikar. Kalau yang tidak tahu di luar sana, kondisi yang sebenarnya di sini, di Masjid Raya ini, mereka berada di tempat sholat. Mereka itu hampir semuanya ya di lantai bawah untuk tidur. Lantai atas ada karpet rapi untuk sholat. Dan kami masuk ya bersama mereka yang pakai sepatu, pakai sendal, memang masuk di situ. Anggota mengamankan ya pakai sepatu di situ karena itu lantai bawahnya masjid itu memang keramik yang begitu bersih. Bukan anggota kami mau masuk mengamankan, mengajak mereka lepas sepatu karena itu memang lantai dasar itu memang itu yang dipakai. Kembali lagi kami klarifikasikan, mohon izin dengan penuh kerendahan hati saya, ini sejujurnya bahwa saya pun muslim, kita muslim, nggak mungkin kita yang menghormati Masjid Raya ini tadi disaksikan oleh pengurus masjid. Nanti beliau akan bicara juga bagaimana kondisi yang sebenarnya. Sekali lagi, masyarakat tidur di bawah dengan berlandaskan koran, plastik, karpet, dan tikar. Mereka kami ajak karena kasihan anak-anak sudah ada yang sakit, anak kecil-kecil yang diajak unjuk rasa ada yang sakit, dan itu sangat tidak manusiawi. Kami kawal pelan-pelan dan sekali lagi alhamdulillah kita masuk semuanya ke 15 bus itu dan sekarang sudah bersih. Masjid sekarang sudah bersih, masyarakat yang akan beribadah juga kembali normal, situasi dan kondisi aman, tentram, tertib, terkendali, tidak ada satupun dari mereka yang tersentuh sakit, apalagi kemudian ada tindakan yang membuat mereka sakit, apalagi ada yang luka ringan, luka berat, apalagi tidak ada konflik bentrokan, kecuali sedikit pemaksaan, tindakan kepolisian kami yang persuasif, yang terukur, yang bisa dinilai bahwa kami itu sudah sesuai dengan prosedur. Sekali lagi, kami sudah sesuai dengan prosedur. Gakum kami sesuai prosedur, mengamankan masyarakat pengunjuk rasa juga dengan cara sesuai prosedur, aturan hukum kami tegakkan, dan itulah yang terjadi saat ini. Sehingga kesimpulan terakhir ada dua. Yang pertama adalah situasi dan kondisi Kamtibmas Sumatera Barat secara umum dan secara khusus terkait dengan unjuk rasa ini sudah selesai dengan aman, tertib, terkendali. Tinggal kita menjaganya sekarang. Dalam rangka masuk tahun politik itu harus kita jaga benar. Mohon dibantu oleh masyarakat umum termasuk pemahaman kepada para pengunjuk rasa. Yang kedua, kami mohonkan kepada seluruh aparat kementerian lembaga yang mungkin ada di luar sana atau masyarakat umum yang mendengarkan dan menyaksikan press release saya ini bersama unsur Forkopimda termasuk pengurus masjid dan juga para PJU ini, nanti mohon kami akan menyampaikan pemahamannya terkait video yang viral di media elektronika terutama, atau mungkin nanti nyusul di media cetak, yang anggota Polri masuk ke dalam tempat ibadah, menginjak-injak tempat peribadatan, tempat-tempat sholat dengan menggunakan sepatu-sepatu dinas. Itu tidak benar. Yang benar adalah aparat kami menyelamatkan mereka, mengajak mereka untuk bersama-sama kita antar masuk ke bis, untuk kita kawal kembali ke wilayah masing-masing tanpa ada intervensi, tanpa ada ditakut-takuti, tanpa adanya
dipengaruhi oleh pihak lain agar tetap bertahan di sini, ya kan? Dan mereka semua sebenarnya hanya masyarakat yang menjalankan, melaksanakan apa yang menjadi aspirasi. Tetapi semua sudah kami jelaskan, aturan hukum sudah kami jelaskan, pemahaman sudah saya sampaikan, sehingga mohon sekali lagi dari kementerian lembaga yang monitor ini, penjelasan kami ini meluruskan bahwa prosedur ini sudah sesuai dengan aturan undang-undang, bahwa apa yang kami lakukan ini adalah humanis dan terbukti saat ini tidak ada ekses dari kesuksesan yang kami lakukan. Andai kata eksesnya itu hanya viral, memojokkan kami sebagai aparat kepolisian masuk ke tempat ibadah dengan menggunakan sepatu-sepatu itu sebenarnya di lantai dasar yang mereka memang tidur di situ, dan itu bukan tempat untuk beribadah, bukan tempat untuk sholat, tapi untuk disewakan kalau ada acara-acara, kemudian kalau ada mungkin ya pedagang-pedagang dalam rangka kegiatan-kegiatan kegiatan provinsi lah, kegiatan hari besar lah, bukan tempat ibadah. Sekali lagi, itu lantai dasar, bukan tempat ibadah. Kalau dilihat kok ada karpet, kok ada tikar, kalau ada plastik, ada kertas, yaitu tempat tidur mereka selama 6 hari ini. Dan mohon izin menambahkan, kalau kami hari ini tidak melaksanakan keputusan seperti ini, aksi aktivitas yang persuasif, pasti hari Senin, Selasa, Rabu mereka masih tetap tinggal di sini. Dan sebagian di antara mereka bahkan takut kembali. Ini sedang kami telusuri, sedang kami selidiki. Siapa yang mengintervensi, siapa yang memaksa, siapa yang mengancam. Ya, tidak akan kami sebut sekarang siapa itu, tetapi untuk tidak muncul kegaduhan, saya kiranya klarifikasi ini cukup sampai di sini. Karena yang terpenting adalah video yang beredar itu. Kalau masalah langkah-langkah, upaya persuasif dan lain sebagainya, semua orang sudah tahu. Semua aparat dimanapun juga sudah tahu bahwa tindakan yang terbaik adalah tetap humanis, tetap persuasif, tujuan utamanya tercapai, goalnya tercapai seperti apa, dan tidak menimbulkan ekses yang lain. Itu kira-kira press release saya pada sore hari ini. Berapa orang yang diamankan? Yang diamankan sampai hari ini tidak ada, karena tidak ada yang anarkis. Yang 15 orang juga hanya menjadi catatan kami. Kami tidak ingin memunculkan kegaduhan. Kami tadi sudah 2 jam kurang lebih bersama Pak Gubernur dan Forkopimda dan perwakilan kurang lebih 60 orang di ruangan kerja Gubernur, dan sudah ada sebenarnya kesepakatan itu. Kesepakatannya kami bersama Forkopimda akan berkunjung ke Pasaman Barat, akan rapat juga dengan mereka, mengecek lokasi dari Kementerian Kehutanan, dari Agraria, dari mungkin BPN, apapun lah yang terlibat kementerian lembaga itu akan rapat di Pasaman Barat. Pak Gubernur yang datang kan? Pak Gubernur tadi udah janji akan datang. Saya siap datang. Saya tidak kemana-mana. Pak, mungkin memang demo ini Pak memang diikuti oleh yang punya kepentingan, pemangku kepentingan Pak. Demo ini murni masyarakat saja yang belum ada pemahamannya, sehingga digerakkan oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang untuk diajak. Awalnya adalah penegakan hukum. Mengapa kami masih ditangkap? Ya saya jawab, penyidik saya menjawab, penyidik Pasaman Barat menjawab. Setelah itu dilimpahkan ke Polda, saya juga menjawab. Jelas melanggar pasal 363 KUHP, mencuri sesuatu barang. Namanya mencuri itu mengambil barang bukan miliknya, memanen kelapa sawit di kebun yang sebenarnya itu kawasan hutan, kan milik negara itu. Ini sekarang berapa orang Pak yang ditahan? Tetap 2 orang. Dari awal 2 orang, sedangkan ini yang lain-lain kan kaitannya dengan demo ini. Itu menjadi catatan kami. Karena tidak ada yang melakukan pidana, kecuali mereka merusak, ya kami tangkap sebagai merusak. Mereka mungkin mukulin orang itu misalnya gitu, atau ya ini aja mohon maaf kalau menghasut, menyampaikan ucapan-ucapan yang tidak manusiawi, yang jorok, itu sudah kita itu mungkin bisa kita maafkan lah. Tapi yang terpenting adalah kondusivitas. Mohon maaf menyampaikan bahwa tugas pokok Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah
Harkamtipmas itu utama. Yang kedua penegakan hukum, yang ketiga adalah melindungi, mengayomi dalam melayani masyarakat. Harkamtipmas itu utama, sehingga saat gakum seperti ini kami juga menjaga Kamtipmas. Eksesnya kan unjuk rasa, itu sebagai akibat. Yang kedua, maaf saya jawab juga media, ini juga menjadi bagian pendalaman kami sesuai dengan fungsi tugas pokok peranan kami. Kalau mendalami orang-orang yang bermain siapa, itu kan kewajiban kami. Siapa yang menggerakkan massa, siapa yang menghasut massa, siapa yang mempengaruhi massa, siapa yang mengajak anak-anak kecil-kecil, siapa yang mengajak wanita dan yang rentan-rentan itu, siapa yang memerintahkan untuk bergerak ke Padang, siapa yang memerintahkan untuk masuk ke masjid yang suci ini, siapa yang memerintahkan berhari-hari tidur di situ, siapa donaturnya, semua sudah ada di kami itu. Tapi apakah kami akan memunculkan kegaduhan? Tidak. Kami polisi yang akan meredam situasi. Andai kata ada sesuatu yang bisa diselesaikan dengan diskusi, cukup sampai di meja diskusi saja. Berarti 15 orang itu diproses atau hanya sudah dipulangkan? Tidak, saya pulangkan. Sudah dipulangkan atau masih di kantor, Pak? Di sini nggak ada, di kantor nggak ada, di sini berarti sudah saya perintahkan pulang. Enggak, yang di Polda 15 orang itu sudah dipulangkan? Di Polda nggak ada 15 orang. Ya, katanya Pak, ada mahasiswa ataupun itu akan kami cek dulu malam ini apa keterlibatannya kan. Kalau memang ada, nanti untuk mereka andai kata masih bisa didiskusikan untuk dikembalikan, ya kan kewajiban kita kan ada 1x24 jam untuk mengecek keterlibatan yang bersangkutan. Kalau mereka hanya sekedar bisa diselesaikan dengan cukup diskusi dan selesai, ya selesai. Kecuali yang pidananya prinsip, mencuri, memukul, merusak, apalagi ada penghinaan kepada kepala negara misalnya gitu, itu kan ada unsur-unsur pasal. Pak, jaminan keamanan untuk warga yang pulang bagaimana, Pak? Nah, saya tadi sudah memerintahkan berpuluh-puluh anggota untuk mendampingi mereka. Nanti juga saya sudah koordinasi dengan Pak Bupati, dengan Ketua DPRD, dengan Pak Wakil Bupati yang hadir, dengan aparat kepolisian di di Pasaman Barat. Kalau ada informasi terkait dengan intervensi yang dilakukan kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, laporkan ke kami. Dan kami menjamin keamanan mereka. Katanya Pak, masa ini didanai oleh para tokoh sawit atau gimana Pak? Ya, itu kiranya tidak saya ekspos di sini, walaupun itu indikasinya ada. Tetapi kan saya kalau menceritakan itu kan nanti keluar dan membias dari penyidikan yang sedang saya lakukan. Ya nanti kan penyidikan ini nanti kan mengait dengan yang lain-lain. Ini sudah ada. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan setelah